Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muftia Rahma, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas 1 perkoperasian mengenai analisis kinerja koperasi simpan pinjam swadaya Banyuuning Kabupaten Buleleng. Di slide pertama ini ada profil KSP Swadaya. KSP Swadaya sendiri ini terletak di Desa Banyuuning Kabupaten Buleleng, Bali. Koperasi ini melakukan penghimpunan dana dari para anggota dalam bentuk simpanan pokok, wajib, cadangan, dan donasi. Nantinya dana yang dihimpun akan dipergunakan untuk meningkatkan permodalan yang nantinya akan disalurkan kepada anggota dalam bentuk kredit. Sejarah berdirinya, KSP Swadaya sendiri dibentuk pada tanggal 31 Oktober tahun 2001. Berdasarkan keputusan rapat pembentuk yang dihadiri oleh pemuka-pemuka Banjar di Desa Banyuuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan nama Koperasi Simpan Pinjam Swadaya. Rapat ini menghasilkan keputusan untuk memberikan 28 mandat kepada 3 orang dari anggota untuk menandatangani akte pendirian KSP Swadaya. Rapat ini menghasilkan keputusan untuk memberikan mandat kepada 3 anggota untuk menandatangani akte pendirian KSP Swadaya ini. Ketiga orang tersebut yaitu yang pertama Ketua Wayan Mudara, dan kedua Sekretaris Agus Supriyanto, ketiga Bendahara Nyoman Sutresni. Lalu setelah melalui proses pengajuan badan hukum, KSP Swadaya mengadakan pengesahan badan hukum nomor 3/BH/Diskop/4/2002 tertanggal 5 April 2002. Jumlah anggota pada awal berdirinya ada sebanyak 25 orang termasuk pengurus. Lanjut di slide berikutnya, ini ada struktur organisasi. Struktur organisasi KSP Swadaya sendiri sengaja dibuat untuk mempertegas wewenang dan tanggung jawab masing-masing individu. Struktur organisasi KSP Swadaya itu terdiri dari rapat anggota, pengurus, pengawas, ketua, bendahara, lalu sekretaris, manajer, unit simpan pinjam, unit waserda pertokoan, dan yang terakhir adalah anggota. Struktur organisasi KSP Swadaya digambarkan dalam bentuk skema seperti ini. Ini yang paling atas ada rapat anggota. Rapat anggota dihadiri oleh anggota koperasi yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan koperasi. Jadi kekuasaan tertinggi terletak di tangan rapat anggota. Untuk menghadiri rapat anggota tidak dapat diwakilkan anggota lainnya, sesuai dengan anggaran dasar koperasi yang bersangkutan. Rapat anggota ini wajib diadakan 1 tahun sekali. Anggota juga harus hadir pada waktu yang telah ditentukan untuk membahas mengenai persoalan-persoalan yang terjadi dalam kurun waktu setahun terakhir pada setiap koperasi. Seharusnya menjalankan usahanya untuk mencapai tujuan. Lalu di bawahnya ada pengurus. Pengurus KSP Swadaya dipilih dalam suatu rapat anggota untuk anggota dalam mengelola koperasi. Pengurus KSP Swadaya terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan bagian umum. Dalam mengelola koperasi, pengurus memiliki kewenangan baik yang bersumber dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maupun dari anggaran dasar dan peraturan intern koperasi itu sendiri. Di sampingnya ada pengawas. Badan pengawas KSP Swadaya yang kedudukannya sejajar dengan pembina, dipilih oleh anggota dalam rapat anggota. Koperasi yang dipimpin oleh pengurus perlu mendapatkan pengawasan dari rapat anggota yang diwakili oleh pengawas. Lalu pengawas melakukan pengawasan terhadap kehidupan KSP yang termasuk di dalamnya usaha pengorganisasian, kebijakan pengurus dengan tujuan mendidik dan membina lebih teliti serta lebih ahli dalam pengelolaan KSP.
Lalu di bawah ketua ini ada manajer. Manajer ini tugasnya sebagai pelaksana pengelolaan sehari-hari dalam memimpin usaha KSP agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Manajer juga berperan sebagai penghubung antara karyawan, lalu sebagai pelaksana pekerjaan teknis dengan pengurus yang merupakan peletak dasar pekerjaan dan kebijaksanaan. Manajer diangkat dan diberhentikan oleh pengurus dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada pengurus. Lalu juga ada yang namanya pegawai atau karyawan. Karyawan tidak termasuk dalam perlengkapan organisasi koperasi. Mereka ini tenaga-tenaga yang membantu pengurus dan manajer dalam melaksanakan tugas sehari-hari dengan bagian-bagiannya, seperti dalam unit simpan pinjam atau unit waserda pertokoan. Lalu yang paling bawah ini ada anggota. Anggota KSP merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa KSP. Anggota memiliki kewajiban dan hak yang sama kepada KSP sebagaimana yang telah diatur dalam anggaran dasar dan rumah tangga. Lanjut di slide berikutnya, ini ada asal modal KSP swadaya. Modal ini merupakan hal yang penting dalam setiap usaha koperasi. Koperasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya kalau tidak ada modal. Modal KSP terdiri dari dua, yaitu yang pertama terdiri atas modal sendiri dan modal luar. Modal sendiri dapat dikatakan modal internal, karena modal berasal dari bagian sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota, dimasukkan sebagai modal cadangan. Sifat dari modal ini adalah tertanam dalam waktu yang tidak terbatas. Modal sendiri KSP swadaya terdiri atas simpanan-simpanan pokok, simpanan wajib, donasi, dana cadangan, dan sisa hasil usaha atau SHU. Sedangkan modal luar terdiri dari pinjaman bank dan investor yang tertarik menanamkan modalnya. Kekayaan koperasi yang sebagian besar berasal dari modal sendiri jauh lebih baik bagi kesinambungan koperasi, karena tidak hanya akan memberi nilai likuiditas yang tinggi bagi koperasi, juga dapat memberikan kepercayaan jaminan kepada kreditur untuk menanamkan modalnya di koperasi swadaya ini. Lalu bisa dilihat di sini ada tabel perkembangan aset KSP swadaya dari tahun 2010 sampai 2014. Berdasarkan tabel tersebut, tampak bahwa modal sendiri KSP swadaya selama 5 tahun terakhir, yaitu dari 2010 sampai tahun 2014, mengalami kenaikan. Total modal sendiri tertinggi terjadi pada tahun 2014. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya anggota KSP yang aktif, sehingga simpanan wajibnya menjadi semakin meningkat. Modal yang dimiliki KSP swadaya ini akan digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan yang dijalankan KSP dengan tujuan pokok mensejahterakan anggotanya. Lalu di tabel ini ada yang namanya SHU tahunan. SHU sendiri itu adalah sisa hasil usaha dari sebuah koperasi yang akan dibagikan kepada anggota KSP berdasarkan atas jasa dari masing-masing anggotanya. Umumnya para anggota KSP ini melihat perkembangan sebuah KSP melalui besarnya SHU yang diperoleh setiap tahunnya. Sebagian besar para anggota menganggap bahwa semakin besar SHU yang diperoleh, maka pengurus koperasi telah menjalankan kegiatannya dengan baik. Lanjut pada slide berikutnya, yaitu rasio analisis keuangan. Kinerja keuangan KSP swadaya dianalisis mengambil data dari laporan keuangan atau neraca dan laporan rugi laba selama 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2010 sampai tahun 2014. Data dianalisis berdasarkan rasio-rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas. Dalam penilaian KSP swadaya digunakan
Pedoman Klasifikasi Koperasi. Koperasi yang dibuat oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 6/per/MIRING/KUKM/5/2006. Kondisi ekonomi KSP Swadaya dari tahun 2010 sampai 2014 dilihat dari rasio likuiditas. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan KSP Swadaya dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya. Hasil analisis rasio likuiditas ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar, yaitu aktiva yang mudah untuk diubah menjadi kas. Rasio yang tinggi berarti ada kelebihan dana kas atau aktiva lancar lainnya yang akan mempengaruhi profitabilitas, dan rasio yang rendah berarti semakin kecilnya jaminan atas kewajiban jangka pendeknya. Nah, pada KSP Swadaya, kinerja likuiditas kurang baik. Rasio likuiditas tahun 2010 sampai 2014, nilai yang dicapai pada umumnya kurang baik, lebih berada di antara 107% sampai 109%. Nilai current ratio tahun 2011 merupakan tahun yang tertinggi, yaitu sebesar 109%, dan nilai terendah sebesar 107% pada tahun 2010. Berdasarkan angka-angka ini dapat dilihat upaya dari pihak manajemen untuk mengurangi hutang lancarnya untuk mempertahankan current rasionya tetap baik. Lalu yang kedua, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas menunjukkan kapasitas KSP Swadaya untuk memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio ini menyangkut jaminan yang mengukur seberapa jauh KSP Swadaya dibiayai pihak luar atau kreditur. Rasio ini juga menunjukkan proporsi atas penggunaan investasi untuk membayar hutangnya. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar resiko yang dihadapi dan investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi. Nilai solvabilitas KSP Swadaya 5 tahun terakhir dalam menjamin hutang dengan modal sendiri adalah baik, antara 50% dan 51%. Dengan rasio tertinggi pada tahun 2012 sebesar 54% dan terkecil tahun 2011 sebesar 50%. Lalu yang ketiga, rasio rentabilitas atau return of equity. Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan KSP Swadaya dalam memperoleh laba dalam hubungannya pendapatan, aset, maupun laba bagi modal sendiri. Rasio ini digunakan untuk mengukur hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh tim manajemen KSP Swadaya. Efektivitas manajemen meliputi kegiatan fungsional manajemen seperti keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan operasional. Analisa rasio rentabilitas dapat memberikan gambaran kemampuan manajemen KSP Swadaya dalam memperoleh keuntungan. Perhitungan analisa rasio rentabilitas ini menunjukkan bahwa rasio rentabilitas berfluktuatif dalam jangka waktu 5 tahun. Rentabilitas KSP Swadaya tahun 2010 sampai 2014 menunjukkan nilai yang cukup baik, yaitu berada di antara nilai 6% sampai 8%, tapi masih dikatakan kurang baik dari target baik. Nilai return of equity tertinggi pada tahun 2013, yaitu sebesar 7,83%, dan terendah tahun 2011 yang hanya sebesar 5,796%. Secara keseluruhan dapat dikatakan untuk rasio-rasio ini cukup baik. Sebagai tambahan, di sini ada cara menghitung rasio-rasio analisis kerja KSP Swadaya berikut dengan kriteria yang digunakan. Saya kira sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.